Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tiko Prianto. Hari ini kita akan belajar tentang supply chain ya. Materinya adalah penggerak dan hambatan dalam supply chain. Ya, penggerak dan hambatan dalam supply chain. Ini penggerak supply chain. Supply chain memiliki penggerak yang sangat berpengaruh terhadap performa supply chain itu sendiri. Nah, seperti yang Anda lihat juga supply chain management ini berinteraksi langsung dengan komputer, logistik, time to market, perencanaan, distribusi, procurement, pengadaan, atau profit ya, keuntungan dan manajemennya. Menurut Kopra dan Mindel di tahun 2004, penggerak supply chain terdiri dari inventory, transportasi, fasilitas, dan informasi. Inventory seperti ini, pergudangan, transportasi lebih ke arah mode transportasinya, kemudian fasilitas dan informasi. Inventory sendiri adalah semua bahan mentah dalam proses barang-barang yang telah diselesaikan inventory, merupakan salah satu penggerak supply chain. Penting karena perubahan kebijakan inventory dapat mengubah secara drastis tingkat responsivitas efisiensi supply chain. Komponen-komponen inventory seperti cycle inventory ya. Misalnya ada dalam 10 bulan memerlukan 10 buah truk bahan baku, persediaan pesan 10 buah truk bahan baku dalam sekali pesan. Bisa satu kali pesan dalam bahan baku dipesan 3 hari. Ini tergantung dari strategi supply chain apa yang mereka terapkan. Ini juga dapat memperhitungkan biaya pemesanan dan biaya simpannya. Kemudian ada safety inventory. Inventory adalah dibuat untuk menjaga terhadap perkiraan dan akan kelebihan permintaan. Bentuknya seperti ini ya, mungkin kalian sudah pernah membahasnya ya. Misalnya di sini kan, kalau di sini kan untuk menentukan EOP-nya ya, misalnya kebutuhan kapan sih harus dipesan kembali kan, begitu kan. Ini produk atau ini lebih ke arah material yang digunakan ya. Kalau sebelum habis dia harus dipesan kembali, yaitu menggunakan reorder point. Berapa sih service stock-nya kan ditentukan, berapa lead time-nya juga ditentukan di sini ya. Nah, kemudian ada seasonal inventory. Jika kita juga harus mengetahui untuk seasonal inventory. Inventory di sini dibuat untuk mengatasi keseragaman yang dapat diprediksi dalam permintaan perusahaan. Menggunakan seasonal inventory yang akan membangun persediaan mereka melalui periode permintaan, menyimpan untuk periode permintaan barang yang tinggi, di mana pada saat permintaan tinggi mereka tidak dapat memproduksi semua barang untuk memenuhi permintaan. Kemudian ada transportasi untuk memindahkan persediaan dari titik satu ke titik satu lagi di dalam supply chain gitu ya. Pemilihan transportasi ini juga berdampak besar pada tingkat responsivitas dan efisiensi supply chain. Komponen-komponen yang terkaitnya ya, pertama mode transportasi. Nah, ini seperti ini, ada bus, ada kapal, ada kereta, kemudian pesawat. Nah, 5 dasar transportasi yang dipilih yaitu pesawat udara. Udara merupakan cara transportasi yang paling cepat, tetapi memiliki biaya yang paling mahal juga. Untuk truk adalah cara efektif, cara cepat, relatif murah dengan fleksibilitas yang tinggi. Kereta cara mudah digunakan dengan jumlah yang besar juga. Kapal laut paling lambat, tetapi sering menjadi pilihan paling ekonomis untuk pengiriman dalam jumlah yang besar ke luar negeri. Pipa saluran atau pipeline. Pipeline ini pipa saluran biasanya digunakan untuk menyalurkan minyak dan gas. Nah, ini bentuknya. Ini ada rute dan network yang harus dipilih. Rute adalah jaringan jalan di mana sebuah produk dikirimkan, dan network adalah sebuah kumpulan lokasi ya, rute kemana produk dapat dikirimkan. Rute itu menurut jalan ya, tapi kalau untuk network itu lebih ke arah tujuannya. Nah, ini ada in-house dan outsource. Secara tradisional banyak fungsi transportasi dilakukan oleh perusahaan, namun pada saat ini banyak telah dilimpahkan ke perusahaan lain.
Nah, yang ketiga adalah fasilitas. Fasilitasnya tempat-tempat jaringan supply chain dinilai otomatis inventory direktif diproduksi. Ya, jadi penentuan fasilitas dampak besar dalam tingkat responsibilitas dan efisiensi supply chain. Komponen keputusan ini fasilitasnya berdasarkan lokasi ya, kemudian kapasitas juga, operasi, kemudian dan pergudangan, ya. Nah, di sini ada istilah ya, stock keeping unit atau SKU storage. Gudang tradisional yang menyimpan segala unit produk dalam suatu tempat. Untuk job block storage, yaitu metode penyimpanan persediaan di mana semua produk-produk yang berbeda dibutuhkan untuk suatu pekerjaan khusus dan memesan konsumen tipe khusus disimpan secara bersama-sama. Ada cross docking. Nah, ini cross docking ini di mana barang tidak disimpan dalam proses gudang tersebut. Truk dari pemasok barang tiap-tiap hal tersebut membawa materi yang jenis-jenis yang berbeda dari barang yang dipesan diangkut menuju fasilitas perusahaan. Ada informasi ini informasi menyajikan pihak manajemen kesempatan untuk membuat supply chain yang lebih responsif dan efisien seperti ini teman. Kemudian komponen dari ini pertama pull versus pull ya. Ini menggunakan MRP untuk menjadwalkan produksi, jadwal kepada pemasok untuk menentukan kapan, jenis, banyaknya barang yang dikirimkan ke perusahaan. Kemudian adanya koordinasi dan informasi yang dibagikan. Ada peramalan dan perencanaan agregatnya. Nah, ini Anda bisa. Nah, setelah menciptakan peramalan, maka perusahaan mengubah menjadi rencana aktivitas untuk memenuhi permintaan yang telah ditentukan. Ada enabling teknologi, yaitu mencapai komunikasi yang terintegrasi, adanya electronic data interchange menggunakan perusahaan menjadi lebih efisien. Internet mendukung penggunaan EDI, enterprise asset planning, sistem menyediakan pelacakan transaksi dan kemampuan melihat keseluruhan informasi. Supply chain management software, yaitu program menyediakan dukungan terhadap analisis kebutuhan penambahan kebutuhan keseluruhan informasi. Nah, ini hambatan dari supply chain-nya sendiri. Kalau tadi penggeraknya ya, kalau ini hambatannya supply chain merupakan sesuatu yang sangat kompleks sekali, di mana banyak hambatan yang dihadapi dalam implementasi. Nah, diperlukannya continuous improvement ya. Pertama, hambatannya adalah increasing variety of product ya. Jadi meningkatnya jumlah variasi atau ragam produk. Sekarang konsumen seakan dimanjakan oleh produsen. Hal ini kita lihat semakin beragam jenis produk yang di pasaran. Ya, banyaknya jenis produk dalam jumlah jenis produk dan jumlah dari produsen tidak menentu. Masing-masing produk membuat produsen semakin kewalahan dalam menyelesaikan keinginan konsumen. Adanya decreasing product life cycle, yaitu penurunan siklus hidup produk ya. Ini menurunnya daur ulang sebuah produk buat perusahaan semakin kerepotan dalam mengatur strategi pemasukan barang. Karena itu untuk mengatur pasokan barang tertentu maka perusahaan membutuhkan waktu yang tertentu juga. Nah, ada increasingly demand customer, yaitu peningkatan permintaan konsumen. Nah, di sini supply chain manajemen berusaha untuk mengatur meningkatkan permintaan secara tepat karena sekarang konsumen semakin menuntut pemenuhan permintaan yang secara cepat, walaupun permintaan itu sangat mendadak ya, bukan produk yang standar atau customized. Adanya fragmentation of supply chain ownership. Hal ini menggambarkan bahwa supply chain melibatkan banyak pihak masing-masing yang berkepentingan sehingga membuat supply chain menjadi semakin rumit dan kompleks. Yang kelima adalah globalisasi. Globalisasi membuat supply chain semakin rumit, kompleks karena pihak-pihak terlibat dalam supply chain tersebut mencakup pihak-pihak dari berbagai negara, mungkin mempunyai lokasi berbagai pelosok dunia. Ya. Sekian, terima kasih. Tadi adalah penjelasan dari penggerak dan hambatan supply chain. Apabila ada pertanyaan atau diperlukannya contoh, bisa dikirimkan melalui WhatsApp, Telegram, dan email, serta bisa berkomentar di bawah video tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.